Puji Tuhan, kita bersama hari ini di renungan pagi. Dan saya percaya di luar ada angin badai. Juga saya percaya Tuhan pasti akan melindungi kita setiap orang. Dan hari ini kita di renungan pagi, kita di kitab Amsal pasal 23 disampaikan oleh Pastor Ho Basel. Ini dikatakan adalah hikmat keberhasilan dan kehidupan untuk mengingatkan kita bagaimana mengutamakan kehidupan kita dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Di pasal ini ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini menerangkan agar kita jangan serakah. Terlebih lagi ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Kalau kamu nafsu makanmu besar, taruhlah pisau pada lehermu. Ini menerangkan tentang hal apa? Ada kalanya kita keluar makan bersama para pemimpin. Kita janganlah lengah atau kita harus ada pengontrolan diri, sebab waktu kita makan orang di sebelah kita akan memperhatikan kita, sebab waktu makan adalah saat yang leluasa. Pada saat kamu suka makan makanan, kamu makan lebih banyak di dalammu, maka timbul akan kedagimanmu dan para pemimpinmu akan berhati apakah cara makanmu demikian. Maka di sini dikatakan taruhlah sebuah pisau pada lehermu, yaitu harus ada pengendalian diri atau makanan yang lezat. Mungkin orang yang mengundangmu lewat undangan ini memperhatikanmu orang yang bagaimana. Dulu saya juga selalu mengingatkan saya, apalagi saat makan. Rupanya saya pun, kalau saya suka makanan ini, maka saya akan lebih makan banyak. Dan Simo setelah dia makan mengajar saya banyak hikmat. Salah satunya, makan jangan terlalu cepat. Semua orang belum selesai makan, kamu sudah selesai makan. Sesungguhnya kamu orang yang sangat kesusu. Awalnya saya berpikir makan, rupanya banyak hal. Dan hal ini mengingatkan saya. Maka keegoan saya pun timbul. Ayat ke-4 sampai dengan 5. Ini mengatakan tentang kekayaan. Jangan serakah akan kekayaan. Dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau kamu lakukan demikian, engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau kamu mengandalkan hikmatmu untuk mengejar uang, maka uang itu seperti akan tumbuh sayap, kemudian akan terbang lenyap. Terlebih lagi kita percaya Tuhan, orang Kristen, seharusnya kita jangan mengejar kekayaan. Yang kita kejar itu yaitu harus mengikuti Allah, maka kekayaan akan mengikuti kita, sebab Allah kita Allah yang berkelimpahan. Dia ingin agar hidup kita meraihkan kelimpahan, dan kelimpahan akan mengejarmu, mengikutimu. Saya percaya kalian punya pengalaman yang demikian pada saat kamu semakin mengikuti Allah. Tidak tahu di mana penyediaan itu selalu ada. Seperti saya datang di Hong Kong untuk melayani, saya tinggalkan kehidupan di Kanada. Dan saya juga berpikir akan masalah perekonomian. Tapi saya setelah mengambil keputusan ini melayani Tuhan, untuk saya lihat kembali, saya tidak tahu begitu banyak akan penyediaan dan mencukupi, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Jadi kita harus
Janganlah mengejar kekayaan, tetapi kerjalah untuk mengikuti Allah. Kemudian ayat 6 sampai dengan 9. Di sini mengatakan tentang serakah akan makan minum, tetapi sesungguhnya hal material. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makannya yang lezat, sebab orang ini dia ini orang yang kikir. Sebab dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Yaitu dia memberikanmu sesuatu, kemudian ingin mendapatkan sesuatu darimu. Mungkin diberikan kebanyak keuntungan, kebaikan bagimu. Tapi di sini dikatakan yang kamu makan minum pun ingin kamu untuk muntahkan kembali. Jadi kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Yaitu orang-orang kamu bersama dengan orang ini, dia memujimu, atau kata-kata yang manis. Sesungguhnya orang-orang ini ingin mendapatkan sesuatu darimu. Kata orang Cina, kata-kata yang lehai. Sesungguhnya itu hanya kesia-siaan. Sebab dia, seberapa yang ia berikan kepadamu, dia ingin meraih lebih banyak lagi, yang lebih banyak darimu. Jadi janganlah serakah pada persediaan material. Ayat 10 dan 12 mengatakan jangan serakah akan kekayaan orang lain. Dikatakan jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Kamu melihat orang-orang memiliki harta, demikian kamu ingin memiliki. Kamu ingin mendapatkan yang dia punya, dan ini mungkin kamu merasa menindas dia atau mudah untuk mengambil alih kekayaannya. Seperti anak-anak yatim, orang-orang yang tidak berdaya. Dikatakan di Mazmur 11 dikatakan sebab Allah yang menyertai dia pasti akan membela perkara anak-anak yatim. Dan di sini mengajarkan kepada kita, karena seperti dikatakan di 11, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Atau para orang janda atau anak yatim yang tidak memiliki ladang, maka Tuhan di sini akan membela perkara mereka. Kalau kamu menindas orang-orang ini, maka orang-orang yang dekat dengannya maka akan melawanmu. Ini memberitahukan kepada kita, penebus kita, jangan melihat orang yang di sebelah kita mudah untuk kita tindas, tetapi ada orang yang akan membela perkara dia, lebih-lebih orang yang mengikuti Allah. Kalau kamu mengikuti dia, maka Allah yang di belakangnya pasti akan membela perkaranya mereka. Jadi mengajar kita harus melakukan menurut apa yang ada pada kita. Jangan melihat yang baik pada orang lain, kamu pun ingin memiliki. Terlebih lagi kita yang ikut pelayanan. Pastor Joshua dan Simo selalu mengingatkan, kamu punya bagianmu sendiri, orang lain punya bagiannya sendiri. Jangan menginginkan yang orang yang lebih baik darimu. Cukuplah yang apa padamu, maka kamu akan berkembang. Dan ini pengajar dan Pastor Joshua dan Simo, jangan membanding-bandingkan, cukuplah apa yang ada padamu, dan ini merupakan satu berkat yang besar. Kemudian dikatakan untuk mendidik anak-anak berjalan pada jalan yang seharusnya. Di sini arahkan perhatianmu kepada didikan pada telingamu,
pada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Iya, jangan menolak didikan. Ini sangat penting bagi keluargamu. Kalau kamu ingin memukul dia, janganlah kamu, seperti ayat ke-13 dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ada kalanya kita bisa memanjakan anak-anak kita, sebab dia sangat lucu. Kita mengajar dia, kita tidak bersedia untuk menghukum dia atau memarahi dia. Di sini dikatakan terhadap anak-anak seharusnya kita juga mendidik. Kita juga harus menghukum. Jangan kita merasa tidak tega. Karena kita harus memukulnya dengan rotan supaya dia tahu akan sakit dan dia tahu bahwa hal itu tidak benar. Dalam proses yang demikian ada kalanya menggunakan panca inderanya untuk merasakan terhadap sesuatu, dia langsung bisa merasakan, dia dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Seperti kalau dia tersentuh air panas, dia tahu bahwa itu sakit dan akhirnya dia tidak berani lagi menyentuh. Dan ini mengajar hal yang tidak benar. Kamu merasa dia sangat lucu, kamu tidak bersedia untuk memukul telapak tangannya, itu tidak benar. Kamu harus mengajar dia mana yang tidak benar. Dikarenakan dengan rotan, yaitu hal sesuatu yang dapat ia rasakan, yaitu supaya menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dulu saya mengajar putra saya, sungguh saya tidak bersedia untuk memukul dia, sebab dia bayi prematur, sangat kecil, melakukan kesalahan, hanya berkata bolak-balik, jangan demikian, tapi dia terus lakukan. Tapi saya puji Tuhan, saya mengikuti ajaran dari Alkitab. Saya memang tidak menggunakan rotan, tetapi menggunakan tangan saya. Sebab saya merasa dia sakit, saya juga sakit. Dia melakukan saya suruh dia letakkan tanganmu. Saya temukan sebagai anak kecil, kamu belum lagi memukul, dia sudah takut. Atau anak saya bernama Amos, keluarkan tanganmu, kemudian sudah taruh di belakang, kemudian lari ke dia. Tapi saya dengan serius berkata dengan saya, keluarkan tangan, kemudian dia sudah nangis terlebih dahulu sebelum dipukul. Kemudian saya berkata kepada dia, tahukah kamu kesalahanmu apa? Sampai dia mengatakan apa kesalahannya. Kemudian dengan tangan saya memukul tangannya. Tetapi sesungguhnya tidak sakit, tetapi dia sudah menangis terlebih dahulu. Sebab dia tahu apa kesalahannya, yaitu supaya dia tahu kesalahannya, dan di masa pertumbuhannya dia tahu apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi bagi anak-anak, satu hal kita harus mengurai satu pengetahuan agar kita untuk mengajar kita. Pastor Jordan Simo selalu menyuruh saya untuk mengoreksi, sebab anak-anak bisa terus berpegang teguh ini. Dan kalau dia terus berpegang teguh pada pendirian, maka dia akan terus seperti dia pengen makan gula-gula, nonton TV. Saya tidak memanjakan mereka. Ayat 15-18 sangat yang penting. Di sini dikatakan supaya kepada anak-anak
ayah ibu apa itu dinamakan sukacita. Ada kalanya anak-anak ingin mengambil hati ayah dan ibu mereka. Saya lakukan hal yang lucu pada membantu ayah ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Dia merasa dapat mengambil hati agar ayah ibunya gembira, sebab dia dalam pertumbuhan melihat segala hal di dunia ini. Dan bagi ayah ibu sangat penting. Jadi kamu harus memberitahukan apa yang membuatmu menjadi bahagia. Dikatakan, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Kalau di dalammu ada firman Allah, maka aku sangat bersukacita. Jiwamu bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur, yaitu apa yang diucapkan sesuai berkenan bagi Allah. Saya sangat bersukaria. Kemarin saya punya kesempatan bersama anak saya dan menantu saya dan Simo untuk dan Simo untuk makan. Simo membagikan. Dan saya sangat terharu sebab waktu Simo membahas soal situasi dalam dunia, melihat banyak yang diperlukan, kami bersama berdoa. Pada saat kami bersama berdoa, mereka sangat dewasa dan mengerti akan kehendak Allah. Menggunakan doa, didoakan, saya sangat terharu dan saya merasa semua ini adalah pekerjaan Allah. Tapi sebagai ayah dan ibu itu tidak puas. Merasa puas. Jadi kita harus memberitahukan apa yang bagaimana sebagai ayah ibu hati kita bisa puas. Harus kita beritahukan kepada anak-anak. Ini merupakan satu arah. Kemudian kita dikatakan, jangan hatimu iri pada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Yaitu kamu jangan peduli orang yang di sekitarmu, tetapi kamu harus serius dalam mengikuti Allah. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yaitu jangan kamu khawatir. Akhirnya pasti ada masa depan. Jadi kalau anak-anakmu takut akan Tuhan, maka bersukacitalah hati sebagai ayah dan ibu. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kemudian ayat 19-21, jangan bergaul dengan pemabuk. Dikatakan, hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu di jalan yang benar. Kamu harus membedakan, punya kemampuan untuk membedakan. Tuhan akan menuntunmu. Dikatakan, jangan peminum anggur, pelahap daging. Janganlah kamu bergaul. Ini bukan berarti kamu jangan bergaul, mengadakan hubungan dengan peminum anggur atau pelahap daging. Di sini orang-orang dimaksud yaitu orang-orang yang selalu menggunakan pesta pora bagi mereka. Sebab mereka orang-orang demikian hanya membawamu menjadi miskin dan juga kantuk, membuat orang berpakaian compang-camping. Ini mengajar anak-anak jangan memilih jalan yang dalam bagaimana untuk memilih teman-temannya sebagai sahabat. Ayat 22 sampai dengan 28 di sini dikatakan untuk mendengarkan ayahmu yang memperanakanmu dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ini menghormati ayah dan ibu. Jadi di sini ini ayah dan ibu di bumi juga mewakili pemimpin dari Allah, dan otoritas ini datang dari ayah dan ibu kita. Setiap orang juga datang dari Allah. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita.
juga menghormati Allah kita, jadi berkenan bagi Allah. Dan bagaimana yang sungguh-sungguh untuk menghormati mereka? Dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didiklah didikan dan pengertian. Yaitu kamu menggunakan waktumu dengan yang berharga untuk mendapatkan kebenaran. Dalam menggunakan waktu dalam firman Tuhan. Ini semua tidak ada yang bisa ditukar. Atau hal-hal yang kamu menganggap itu baik, jangan karena hanya main-main itu menyia-nyiakan akan hikmat untuk meraih kebenaran didikan dari Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Kita mengikuti kebenaran dan hikmat menjadikan pengertian bagi kita. Ayah dan sebagai seorang ayah akan akan gembira. Sampai suatu hari dia bisa untuk terus berjalan, dan sebagai ayah dan ibu terus melihat dia bagaimana bertumbuh dalam kebenaran. Akhirnya dia bisa untuk memilih, maka hati seorang ayah ibu bisa untuk melepaskan. Ayat 26 sampai 28 dikatakan, hai anakku, berilah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ini dalam dua arti. Kalau seorang ayah ibu mengikuti Allah, maka hatinya harus ada pada ayah dan ibumu. Maka apa yang kamu melihat jalan-jalan yang aku jalani. Dan ini merujuk hatimu juga ada pada Allah. Berjalan dalam jalan Allah. Jalan ini jalan yang benar. Dengan setia berjalan dalam jalan ini. Di sini dikatakan perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Dikatakan perempuan jalan yang sangat mempengaruhi keluarga. Apakah itu? Reaksi pertama yaitu seorang laki-laki tidak setia, atau perempuan jalan membuatmu dalam tubuhmu tidak setia. Ini seperti lubang yang menjerumuskan, atau seperti perempuan jalan juga diibaratkan sebagai penyembah berhala. Kalau pada saat kamu terjerumus dalam penyembahan berhala, sama saja kamu terjerumus dalam jerat lubang yang dalam, bahkan membuatmu meninggalkan jalan kebenaran seperti penyamun, menggunakan banyak cara untuk meraih kesetiaanmu, menjadi orang yang tidak setia. Jadi terhadap anak-anak kita harus sangat mengutamakan, jangan terpengaruh oleh perempuan jalan atau jalan yang lain. Bahkan Allah melihat hati kita, apakah kita setia dalam mengikuti dia. Bahkan kita mengikuti Allah seperti kita menikah dengan Allah. Sebab kita bersatu dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus, kita hanya ada Allah. Kalau ada yang lain di dalam kita, seperti orang Israel yang dulu menyembah berhala, ini tidak setia, maka ini mudah seperti jerat yang menjatuhkanmu dan tidak bisa bangkit kembali. Ayat 29 sampai 35. Ini mengatakan jangan sampai terjatuh dalam kebiasaan buruk.
Dia siapa yang mendapatkan, siapa yang mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa yang cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Sini dikatakan setiap di perkara ini ada orang-orang yang sangat berpikiran negatif, orang yang mengeluh, orang yang selalu komplain. Orang-orang ini adalah yang bagaimana? Yaitu mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran, yaitu mereka di bar minum-minum, orang-orang yang minum anggur kemudian berkata-kata yang negatif sebab mereka melihat pada anggur. Jangan kamu melihat demikian. Memang dia menikmat, mengalir, dirasakan, tetapi dia seperti ular. Memang nikmat waktu kamu minum, tetapi waktu kamu minum seperti dipagut oleh ular yang berbisa. Kalau kamu dipagut oleh ular berbisa bagaimana? Maka kamu akan mati rasa, kemudian kamu tidak bisa mengeluarkan racunnya. Kamu ingin mengeluarkan racun pun sangat sulit sebab ini keracunan. Kamu mulai seperti keracunan. Maka dikatakan seperti kamu melihat hal-hal yang aneh, hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Hal-hal yang aneh, yaitu hal-hal yang tidak dikenal. Boleh dikatakan sebagai dunia yang belum pernah kamu rasakan, seperti hayalan. Jadi kamu akan seperti orang yang di tengah ombak laut, seperti orang yang di atas tiang kapal. Dengan kamu saat kamu terbias akan minum anggur, kamu akan seperti orang yang di tengah ombak laut yang tidak tahu arah. Suatu hari kamu akan tenggelam. Yang paling pada saat kamu merasa paling leluasa, paling nyaman, tapi saat itulah kamu terjatuh di dunia ini. Untuk keluar kamu dapat sangatlah berbahaya. Bahkan akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, orang memalu aku tetapi tak kurasa, biarlah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Di sini dikatakan dalam kebiasaan, orang yang tidak bisa keluar dari kebiasaannya. Kamu tahu, walaupun kamu merasa sangat menyesal, tetapi kamu tidak bisa keluar dari kebiasaanmu, sangat menderita. Dulu saya punya kebiasaan untuk main game. Saya semakin main, semakin merasa semakin lihai. Tetapi setelah menang, merasa penyesalan timbul. Saya menyesal setelah main, saya tidak mau lagi tetapi seperti tidak ada tujuan. Saya memilih game yang baru dan mulai main game yang baru. Dalam siklus yang demikian, hari-hari waktu pun berlalu dan saya pun mulai berbohong. Dan istri saya bertanya pada saya, berkata saya lagi mengerjakan sesuatu. Pernah satu waktu kebaktian, waktu itu saya masih di Kanada. Setelah saya mengantar dia ke gereja, saya balik pula untuk main game. Sulit untuk mengendalikan, tapi puji Tuhan, Allah bisa membebaskan saya pada saat Roh Kudus yang menuntun saya, memenuhi saya. Kebiasaan buruk ini meninggalkan saya. Jadi hari ini di dalam HP saya tidak ada games.
sebab saya tahu saya tidak bisa mengatasi permainan game ini. Saya hanya bisa mengandalkan Yesus, saya bisa mengatasi. Saudara-saudari semua, kita harus berjalan dalam jalan kebenaran di dalam Tuhan. Segala kelimpahan Allah akan menjadikan bagimu. Kamu akan menjadi orang yang berlimpah, orang yang merdeka. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, hati kami persembahkan bagimu dan kembali kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati hati yang kudus dan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengikuti Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Be you God. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami.
Saya mengundang saudara-saudara semua untuk bersyukur pada Tuhan. Di topan hari ini juga kita bisa mendengar firman Tuhan dan punya rema bagi kita. Kita bersyukur kepada memuji Bapa Surgawi kita. 这个神的瑞玛里面，就要在这个风雨中，我们一起来祷告。主要感谢你，赞美你。 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih sebagaimanapun angin badai Engkau menyertai kami. Ada waktu kami bisa berenungan pagi, mengikuti bersama anak-anak kami, keluarga kami, satu hal yang sangat indah. Tuhan, saya bersyukur sebab Engkau Allah yang berkuasa di atas angin dan badai, tetapi di dalam Engkau kami seperti Engkau adalah perlindungan bagi kami, penuh dengan damai dan sukacita. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita di Amsal pasal 23 dikatakan, kalau dikatakan bila engkau kita janganlah untuk serakah kepada makanan yang lezat. Kita jangan akan untuk serakah pada kekayaan milik orang lain. Jangan kita menginginkan hal ini. Dan juga kita mohon Roh Kudus, adakah untuk kita mengoreksi diri kita, adakah kita juga dalam kebiasaan buruk, masih punya kebiasaan buruk. Dan doa saya melihat juga di antara masih banyak di antara kita juga ada yang punya kebiasaan buruk untuk selalu menggunakan kartu kredit, masih dalam main game atau dalam hawa nafsu. Hari ini saya mendengar Tuhan berkata kepada kita, berbaliklah kepadaku hai anak-anakku. Dan kita mohon saat ini Roh Kudus untuk menerangi kehidupan kita. Adakah keserakahan yang dalam atau kebiasaan buruk yang di dalam kita yang belum bisa kita atasi. Roh Kudus, Engkau Allah yang melampaui waktu. Engkau masuk di dalam kepada saudara-saudari kami, baik di rumah atau dalam jiwa kami. Tuhan, mohon pada Engkau di mana kami punya bagian yang tidak berkenan bagimu, mungkin keserakahan bagi kamu, kami ingin punya pakaian yang baru, mobil yang baru, atau keserakahan yang lain, kami ingin banyak uang. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengoreksi diri kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa keinginan kami ingin meraih lebih banyak lagi. Ini hal-hal yang tidak berkenan bagimu, bahkan Engkau mohon Roh Kudus untuk memberingat kami punya punya terikat oleh hawa nafsu kami, bahkan kami menggunakan game, melewati waktu bersama dengan Engkau, bahkan bersama orang rumah kami. Tuhan, tolong kami dosa-dosa ini. Bahkan kami dalam kehidupan kami merasa ini bukan dosa, tapi Tuhan Yesus kami dalam terikat dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami, bebaskan kami, ampunilah kami, dan agar kami dalam hari kegaguman 10 hari lebih dalam lagi kami masuk dalam pengakuan dosa dan sungguh-sungguh untuk bertobat. Saudara semua, kalau Roh Kudus menerangimu, kamu mengakulah di hadapan Tuhan. Jangan ada ragi. Walaupun ragi sekecil apapun, kata kepada Tuhan, aku mau buang semuanya itu. Sebelum kita di tahun yang baru, mohon Tuhan untuk mengambil ragi-ragi ini dalam hidup kita. Tuhan, aku datang di hadapan Engkau, aku pun mengaku saya pun banyak keserakahan, Tuhan.
Aku ya orang yang serakah akan makanan. Saya tahu engkau di zaman untuk mengutamakan kesehatan. Tetapi seperti pisau yang tidak diletakkan di leher, maka aku pun akan serakah. Hal makanannya enak-enak. Waktu aku sangat gembira, bahkan aku pun akan di bagian ini aku bisa memanjakan diriku sendiri. Tuhan ampunilah aku. Dan hari ini Tuhan, berulang kali Engkau mengingatkan kami dalam keserakan apapun itu bisa menduet sandungan bagi kami, baik makanan atau dalam HP atau belanja. Adakah saya pun bisa, saya merasa untuk istirahat, untuk melepaskan, untuk mengambil banyak cara seperti untuk belanja tapi semuanya ini hanya menghindarkan diri. Dulu saya dalam ikatan ini, Tuhan mohon Engkau tolong aku agar aku dibebaskan dan mengatasi hal-hal yang bukan dari Engkau. Memang kalau dilihat di dunia manusia ini bukan hal yang berdosa, tetapi ini tidak berkenan bagimu. Mohon Engkau bebaskan aku dari kebiasaan ini. Tuhan ampunilah aku. Di rumah main HP, seperti kami serumah terikat oleh HP, diikat oleh internet, seperti tidak ada tujuan, tidak tahu apa lihat kami. Terus mohon Engkau ampuni kami, ampunilah kebiasaan buruk kami. Tuhan, di sini aku mengaku dan aku bersalah. Ampunilah aku, beri aku hati yang suci untuk menuntun keluarga kami, untuk masuk dalam indahnya ciptaan Engkau kepada keluarga kami. Banyak hal-hal yang mau atau tidak baik dipakai untuk kami. Saya punya kebiasaan asal murah aku juga beli. Tuhan ampunilah aku. Di dalam saya masih ada keserakahan dan kemiskinan. Di dalam ampunilah aku Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami setiap doa kami dan pengakuan kami Engkau pun mendengar. Engkau mendengar, dan pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau, yang Kamu akui baik keserakan kami, baik kebiasaan buruk kami datang di hadapan pada saat kami mengaku dosa-dosa kami diampuni dan kami bisa lepas, kami dibebaskan. Tuhan, maksud ini mohon kuasa Roh Kudus untuk memutuskan segala kebiasaan buruk kami, jiwa yang tidak setia, dengan pedang Roh-Mu untuk mematahkan, memutuskan segala antara saudara-saudari dengan terikatan dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Ini hanya kuasa dari patahkan dalam kuasa Tuhan, pedang Roh-Mu. Kami hanya mau mengikuti Roh Kudus. Tuhan, mohon Engkau tolong kami dengan darah-Mu, dengan pedang untuk mematahkan kebiasaan berbadan itu, kecanduan akan minuman keras atau belanja atau suka untuk menggunakan kartu kredit, semuanya itu kami patahkan. Ini ku pergi ke bawah kakinya Tuhan Yesus. Engkau sucikan segala kuasa yang jahat ini keluar, pergi dari kami, keluar pergi ke kakinya, di bawah kakinya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ubah setiap pikiran kami. Semua yang pergi dari kami, kuasa yang tidak lagi balik kepada kami. Engkau menyertai kami. Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini di Amsal memberitahukan kepada kita harus mendidik anak-anak kita. Jangan kita menolak untuk didikan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi Engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anak-anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita, jiwaku bersukaria
kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Hari ini Tuhan mengajarkan kita sebagai ayah dan ibu, kita jangan memanjakan anak-anak kita dan kita membiarkan mereka. Allah ingin kita dengan kasih mengajar mereka dalam kebenaran. Kita harus tega. Tuhan kami kata seperti dikatakan oleh Pastor Basa waktu melakukan kesalahan, dia tidak bersedia, tapi dia tetap menggunakan tangannya, telapak tangannya memukul tangannya. Sebagai ayah, ia ingin tahu sebagai anak mana yang benar, mana yang salah. Tuhan, ini ajaran kami. Ada kalanya dalam konsep dunia kami berikan kepada anak kami melakukan arah yang terbalik. Kami tidak mengajar yang benar sebagai ayah dan ibu. Kita saat ini kalau kami sebagai seorang ayah dan ibu, mohon Roh Kudus untuk menolong kita bagaimana cara kita mengajar anak-anak kita. Kita memanjakan dia atau kita harus memaksa mereka mengajar mereka untuk melakukan yang benar dan berjasa. Tuh kita mohon terang Tuhan menerang kita sebagai ayah dan ibu agar kita mengoreksi diri kita, agar kita tahu bagaimana kita menolong anak-anak kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan yang salah kita tidak bisa, tapi Dia Allah yang baik. Kelemahan kita beritahukan kepada Allah kita. Tuhan Yesus, kami sebagai wakil dari ayah dan ibu, ada kalanya kami tidak bisa menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Engkau memberikan milik pusakamu kepada kami. Kami sungguh tidak tahu. Kami tidak bisa. Kami mengira yang terbaik kami berikan pada mereka, mengatur sekolah yang baik, kegiatan yang baik. Apa yang kami pikirkan yang terbaik kami berikan kepada mereka. Tetapi saya mengaku Tuhan Yesus dalam mendidik anak-anak, ada kala kami menyakiti anak-anak kami sehingga mereka kehilangan semangat, dan kalau kami tidak sabar kami akan marah kepada mereka. Mohon Engkau mengampuni kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa menjadi ayah dan ibu dan tidak tahu bisa mengutarakan bagaimana menjadi ayah, dan kami menggunakan konsep-konsep dunia untuk mengajar mereka. Ampunilah kami Tuhan, kami tidak bisa mengajar anak-anak kami. Tuhan, mohon Kau tolong aku, berikan hikmat-Mu, yang hikmat kebenaran dari Allah untuk agar untuk bisa menghormati keputusan dari anak kami dan membimbing anak kami. Mohon Engkau tolong aku dalam kebenaran Allah yang yang tidak berkenan waktu di masa remaja, agar tetap berpegang pada kebenaran Allah dan punya hikmat membina hubungan dengan anak-anak saya sehingga bisa membimbing arah jalan mereka semakin bertumbuh. Tuhan, beri kami hikmat. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, bukan menggunakan bingkai kehidupan kami, bukan menggunakan pengalaman kami untuk pada anak-anak, tapi Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa melepaskan diri kami, tapi menggunakan hikmat kebenaran dari-Mu untuk mendidik anak-anak kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tuhan, ampuni seperti aku. Saya juga menggunakan kesalehan saya untuk menekan anak saya. Yang saya menekan anak saya dengan apa yang saya kejar.
mungkin banyak kekurangan dalam kerohaniannya. Saya ngaku saya mengakibatkan anak semakin jauh bahkan meninggalkan Tuhan. Tuhan ampunilah aku. Tuhan, di hari ini Engkau kembali menggunakan Amsal untuk mengajar kami sebagai seorang ayah dan ibu. Tuhan, di dalam Engkau kami punya kesempatan dan pengharapan. Sebagaimanapun anak-anak kami situasi sekarang, asal kami sebagai ayah dan ibu berbalik kepada Engkau, agar kami lurus kembali. Kami tahu anak-anak kami masih punya harapan. Karena saudara semua, karena hari ini di setiap kita bersama, kita dalam satu keluarga, kita sebagai ayah dan ibu, kamu terlebih dahulu mengaku dosamu dan punya kesempatan sebagai anak-anakmu untuk berkata-kata rahmat. Beritahu kepada mereka, ayah dan ibu, ya kami tidak tidak tahu bagaimana mengajar dengan firman Tuhan, mengajarmu yang kemudian kamu minta maaf kepadanya dan memuji anak-anakmu, memuji akan beingnya, kebaikan Tuhan. Mungkin banyak hal yang telah membelokkan kita taruh kepada, mungkin kita merasa dia harus punya prestasi yang baik, kita baru memujikan. Sesungguhnya kita telah menekan dia, merasa dia kurang baik. Kita harus memuji dia di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kita, pada saat kita berhati bijak, mengatakannya jujur, maka bersukacitalah hati seorang ayah dan ibu. Katakan kepada Amnon, bukan prestasi yang baik atau kamu melakukan pekerjaan rumah saya bosku, tetapi berkata-katalah yang berhikmat. Kamu beritahu anakmu bagaimana agar anak-anakmu tahu apa yang menjadikan sukacita bagimu. Kalau dulu kamu merasa bersalah, kamu juga bisa minta maaf kepada anak-anakmu. Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih Engkau Allah kami, Allah anak-anak kami. Tuhan, kami seumur hidup kami mengikuti Engkau. Engkaulah harapan kami. Tuhan, hati kami berbalik kepada Engkau. Dan kami katakan agar kami jangan iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan, ini janjimu kepada kami dan kami terus mengikuti Engkau. Pengharapan dari Tuhan tidak akan hilang. Allah menyertai kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua di internet
yang ikut renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan menuntunmu. Segala kelimpahan dan berkat ada di dalam hidupmu. Berkati keturunanmu yang saleh, mengasihi Tuhan, mengikuti Allah, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan harapan. Dan saya suatu hari kemuliaannya bukan hanya dinyatakan di bumi ini, bahkan di dalam hidup kita, di rumah kita, di setiap kehidupan kita dinyatakan. Berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan setiap hari membimbing kita agar hidup kita memuliakannya. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.